nih bersama saya Erik Erlina Bantara. Saya dari jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya sebagai moderator di acara ngobrol bareng seputar prodi. Oke teman-teman, jadi tentunya di sini acara kali ini saya tidak sendirian nih. Saya ditemani dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Mungkin boleh langsung perkenalan ke teman-teman kita yang lagi menonton. Oke, perkenalkan nama saya Azra Firzana, biasa dipanggil Azra, dari jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis. Oke teman-teman, jadi narasumber kita kali ini berasal dari D3 Teknologi Laboratorium Medis. Oke Kak, sebelum masuk ke pembahasan dan pertanyaan yang lebih mendalam nih, saya pengen bertanya nih, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis ini kan mungkin sangat asing ya bagi orang awam di luar sana ya. Apa sih jurusan ini? Membahas tentang apa sih? Mungkin Kakak boleh gambarin sedikit atau secara singkat tentang jurusan ini Kak? Oke, jadi memang jurusan ini tuh belum banyak dikenal ya. Kayak contohnya nih, misalnya kita ditanya, jurusanmu apa sih? Kita jawab Teknologi Laboratorium Medis. Terus pasti mereka bakal jawab kayak, ini jurusan apa emang itu? Kayak gitu nggak sih? Nah, jadi memang dulu namanya analis kesehatan dan berubah menjadi TLM atau Teknologi Laboratorium Medis. Mungkin itu alasan kenapa banyak orang yang belum kenal nih sama TLM. Terus kita kenalan deh sama jurusan TLM ini. Jadi memang TLM ini fokusnya adalah di pemeriksaan. Mereka banyak bekerja di dalam laboratorium, pemeriksaan cairan tubuh dan jaringan tubuh. Contoh nih, cairan tubuhnya misalnya darah, urin, putul atau fesas. Nah, itu semua diperiksa di laboratorium dan jaringan tubuh lainnya. Terus selain itu kita juga kadang tuh meriksa kayak misalnya nih jamur pada roti atau mikroba pada air, itu kita juga identifikasi. Jadi kayak seru banget ya, karena banyak banget yang kita periksa. Oke, mungkin orang-orang di luar sana sangat asing ya dengan jurusan kita ya. Oke, dari tadi penjelasan Kakak ini kan di teknologi laboratorium medis ini kan pastinya sangat sulit, banyak pemeriksaan yang dilakukan ya, bukan cuma hanya mengambil darah, tentunya memeriksa cairan tubuh. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, kenapa sih tertarik banget sama jurusan ini? Apa mungkin dari teman Kakak sendiri, dari mungkin saran dari orang tua atau kakak, atau malah Kakak kejebak di jurusan ini gitu? Karena kan mahasiswa sekarang tuh banyak sekali ya yang lari dari atau bukan pilihannya, tapi dia masuk di situ. Kalau dari Kakak seperti apa? Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya dulu itu saya memang cita-citanya pengen jadi kesehatan. Pokoknya saya tertarik banget di kesehatan. Tapi saya bingung mau pilih jurusan apa. Malah saya tertarik ke perawat dulu. Tapi setelah dikasih tahu, setelah dikasih gambaran nih tentang jurusan-jurusan yang ada di kesehatan, saya malah tertarik di teknologi laboratorium medis. Karena nggak tahu ya, saya tertarik aja, kayak seru aja menurut saya. Seperti itu ya Pak. Oke, yang kita tahu ya di teknologi laboratorium medis ini pasti banyak banget pemeriksaan yang dilakukan, apalagi laboratoriumnya kan. Pasti teman-teman di rumah penasaran banget kan, ada lab apa aja sih di jurusan kami ini? Mungkin Kakak boleh jelaskan ada lab apa aja dan apa sih pemeriksaan yang dilakukan di lab itu? Mungkin boleh dijelaskan teman-teman. Oke, mungkin aku jelaskan secara singkat. Yang pertama itu ada laboratorium hematologi. Nah, di laboratorium hematologi ini memang fokus pemeriksaannya adalah darah dan pengumpulan darah. Kalau adapun laboratorium kimia klinik itu fokusnya adalah kimia pada darah. Dan ada juga laboratorium bakteriologi seperti namanya ya, yang pasti fokusnya adalah bakteri. Kita mengidentifikasi bakteri. Terus selanjutnya ada laboratorium parasitologi juga seperti namanya, fokusnya adalah parasit. Contoh parasitnya deh ada cacing. Seperti berita yang sudah lalu ya, yang kemarin-kemarin lagi ramai banget kasus kecacingan, itu diidentifikasi di laboratorium parasitologi. Selanjutnya ada laboratorium kimia dasar. Ini memang pemeriksaan yang banyak berkaitan dengan kimia-kimia. Nah, itu teman-teman, dia itu adalah laboratorium yang ada di jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis. Tentunya sangat banyak sekali kan, yang pasti kalian bakal penasaran sekali. Oke nih Kak, tadi kan udah membahas tentang laboratorium medis ya. Saya mau nanya nih, perasaan Kakak gimana sih pertama kali saat mengambil sampel darah ke pasien? Pasti kalau pertama kali itu pasti sangat takut ya, takut dengan jarum suntik, takut pasiennya kesakitan. Kalau Kakak sendiri itu bagaimana perasaan pertama kali saat mengambil darah? Oke, jadi pertama kali ngambil darah tuh sudah pasti takut, ya manusiawi lah, ya wajar. Takutnya kenapa?
menangani rasa takut itu. Jadi memang kita proses ya, belajar gimana itu letak venanya, bagaimana caranya supaya pengambilan darah itu tidak sakit, terus bagaimana cara kita komunikasi dengan pembandus atau pasien, itu yang membuat kita lebih rileks saat pengambilan darah atau saat flebotomi, kayak gitu sih. Oke, tentunya kalau pertama kali memang pasti sangat takut, ketakutan itu pasti ada ya. Tapi karena seiring berjalannya waktu kita sudah belajar, sudah menjadi ahli ya, sudah jago ya pastinya. Oke nih Kak, saya mau bertanya lagi tentang sistem pembelajaran yang ada di jurusan ini itu seperti apa sih kira-kira? Oke, untuk sistem pembelajaran di teknologi laboratorium medis itu kan memang kita lebih banyak praktek daripada teori. Jadi proporsi praktek dan teorinya itu lebih banyak praktek. Jadi bisa dibilang rumah kedua kita tuh ya laboratorium gitu loh, karena memang kita mempelajari banyak pemeriksaan-pemeriksaan di laboratorium. Pun ada beberapa teori yang misalnya kita penyampaian materinya di dalam laboratorium, sekalian disampaikan di dalam pemeriksaan itu alatnya apa aja. Dan situ kan sudah langsung ada alatnya tuh di lab dan bahan-bahan yang akan digunakan kayak gitu. Oke nih Kak. Selanjutnya kita ke bagian keunggulan nih. Kira-kira di jurusan itu ada apa aja sih keunggulannya di jurusan ini? Mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman. Oke, keunggulan dari teknologi laboratorium medis ini seperti yang saya jelaskan tadi, laboratorium di jurusan ini lengkap. Ada 6 laboratorium yang memfasilitasi mahasiswanya untuk belajar, dan laboratoriumnya sudah didesain seperti di lapangan, seperti di rumah sakit, seperti di puskesmas, agar kita terbiasa dengan lingkungan itu. Jadi waktu kita turun ke lapangan, kita nggak kaget dengan lab-lab yang ada di rumah sakit atau lab yang ada di klinik, karena ya kurang lebih lah seperti itu. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan TLM ini banyak yang pasti mengira bahwa peluang kerjanya itu hanya di rumah sakit ya kan, di rumah sakit, di puskesmas, di laboratorium. Tetapi teman-teman bukan itu aja, banyak banget tentunya peluang-peluang kerja yang ada di jurusan ini. Mungkin Kakak boleh jelasin peluang kerjanya itu apa saja? Oke, yang pertama yang sudah pasti ya mungkin di rumah sakit pemerintah atau swasta itu bisa dimasukin oleh TLM. Lalu klinik, puskesmas, ada pun lab kesehatan itu bisa, dan selain itu bisa masuk di perusahaan atau industri di bagian alat kesehatan atau di bagian kefarmasian itu bisa. Oke teman-teman, jadi udah dengar sendiri kan, tidak hanya di rumah sakit aja, tapi banyak sekali peluang-peluang kerja yang bisa didapatkan dari jurusan ini. Oke Kak, saya mau nanya nih, kira-kira ekspektasi dan realita Kakak tuh sebelum masuk dan sesudah masuk tuh apa? Oke, dulu saya tuh berekspektasi kalau jurusan ini tuh cuma memeriksa darah, karena kan yang paling umum kita dengar kan pemeriksaan darah ya. Ternyata waktu saya mempelajari di jurusan ini, waktu saya terjun langsung di jurusan ini, banyak banget sampel yang diperiksa, banyak banget pemeriksaannya dan beragam jenis pemeriksaannya kayak gitu. Jadi ya lumayan jauh lah ya antara ekspektasi dan realitas. Oke, seperti itu ya teman-teman penjelasan dari narasumber kita. Jadi teman-teman ini gimana nih? Sangat penasaran kan tentunya dengan jurusan ini? Apakah sudah terjawab semua pastinya? Oke teman-teman, kita ini kayaknya sudah di penghujung acara kita. Saya mau berterima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton dari awal sampai akhir video ini, dan saya mau berterima kasih juga kepada narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa telah membagikan ilmu dan gambaran seputar prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and nyalakan lonceng notifikasinya. Kita pamit undur diri. Bye bye.